Kalau kita bicara kualitas lulusan, kita juga harus bicara kualitas inputnya, mahasiswa yang masuknya, mutu mahasiswa yang masuknya, kemudian kualitas prosesnya, baru kita bicara kualitas lulusannya. Nah itu ya problem tiga-tiganya itu. Ada beberapa perguruan tinggi itu yang pernah saya datangi itu, mereka masih numpang di sekolah negeri Inpres, yang bangunannya sebagian tembok, yang lantainya sebagian semen, yang dosennya itu nggak bisa full masuk di situ karena jumlah mahasiswanya sedikit, sehingga nggak mencukupi biayanya untuk menggaji dosennya. Tinggal digeser sih sebetulnya kalau mau sih, duitnya ada sih, tinggal digeser aja tadi sebelumnya ke PTN-PTN besar, dialihkanlah sebagian. Dimarahin loh sama PTN-PTN besar. Ini jatah gue, enak aja. Mas Pri Handoko, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Ahmad. Ya, sehat. Ini tampilannya pakai kopiah, ini habis pengajian apa gimana nih? Senang aja pakai kopiah. Oh gitu ya, ciri khas Indonesiaan ya? Iya, ini ada tulisannya nih, Gorontalo apa nih? Oh gitu? Iya, kan budaya daerah nih. Oh iya, mantap. Kalau saya ini budaya pakai sarung, saya setiap hari di rumah pakai sarung. Ya, ini juga sarung nih, nggak kelihatan. Kalau belum berdiri belum dibuktikan nggak bisa dipercaya. Anyway, Mas Pri ini kan wakil direktur program doktor ya di Universitas Gunadarma dan wakil direktur eksekutif Aptikom, betul ya? Iya, betul ya. Nah, ini berarti betul-betul di satu sisi praktisi pendidikan, di sisi lain juga ya apa istilahnya organisatoris lah. Nah, kira-kira kan kayak gitu. Berarti kan harusnya kalau ngobrol nih kita ngobrolnya nggak cuma dari sisi prakteknya saja atau dari sisi konsepnya aja, pasti bisa dua-duanya dong ya, ya nggak? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan pas. Mas Pri angkatan 86 ya? Ya. 86 angkatan pertama ya. Luar biasa nih. Histori apa? Yang menciptakan histori. Iya, pasti udah ngalamin kan dari awal sampai dengan dulu tahun 86 pendidikan IT itu seperti apa, berkembang sampai dengan sekarang. Sebenarnya punya gambaran nggak sih kalau di Indonesia itu so far menurut Mas Pri sendiri deh, pendidikan kita kalau skala 0 sampai dengan 10, kualitasnya itu ada di angka berapa? Ini agak susah jawabnya nih. Karena disparitas pendidikan kita jauh banget ya. Oh, gimana tuh maksudnya disparitasnya jauh banget? Jadi antara Jawa dengan non-Jawa, antara kota besar dengan kota kecil, jauh sekali selisihnya, gapnya. Kebetulan saya sebagai asesor ban PT suka keliling-keliling ke Indonesia. Ban PT ini mungkin biar teman-teman tahu. Oh iya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Oh, yang sama Prof Chan ya? Ya, Prof Chan yang direktur eksekutifnya. Okay. Nah itu kelihatan sekali perbedaan antara perguruan tinggi di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lain, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku. Jadi kalau mau ya, jadi perbedaannya itu konkretnya itu utamanya di apa? Kualitas lulusan atau gimana? Kualitas input. Kalau kita bicara kualitas lulusan, kita juga harus bicara kualitas inputnya, mahasiswa yang masuknya, mutu mahasiswa yang masuknya. Kemudian kualitas prosesnya, baru kita bicara kualitas lulusannya. Nah itu ya problem tiga-tiganya itu. Oke. Bisa dielaborasi nggak tuh kalau inputnya itu problem utamanya apa? Oke, jadi kalau input itu kan dari lulusan SMA. Lulusan SMA Pulau Jawa sama lulusan SMA di luar Jawa, butuhnya beda. Kenapa beda? Fasilitasnya misalnya. Yang di Pulau Jawa atau di kota besar kan nanti ikut bimbel,
kemudian guru-gurunya juga guru-guru yang lebih Qualified ya. profesional gitu kan, karena dibayarnya juga lumayan. Sementara di kota-kota lain bimbel jarang, kemampuan ekonomi rendah, gizinya juga nggak sebaik di kota. Ya. Itu runutannya panjang tuh, sehingga menghasilkan anak-anak lulusan SMA yang terbatas. Nah, kemudian ketika mereka masuk perguruan tinggi, proses di perguruan tingginya, kalau mau dibandingkan dengan yang di Jawa, juga jauh. Oke, sejauh apa tuh bedanya? Kalau ngomong bumi dan langit, kejauhan ya. Atau jangan-jangan bumi dan atmosfer gitu, masih jauh juga itu. Gimana cara menggambarkannya? Kalau ada beberapa perguruan tinggi itu yang pernah saya datangi itu, mereka masih numpang di sekolah negeri Inpres, yang bangunannya sebagian tembok, yang lantainya sebagian semen, yang dosennya itu nggak bisa full masuk di situ karena jumlah mahasiswanya sedikit, sehingga nggak mencukupi biayanya untuk menggaji dosennya. Itu kalau nggak diomongin sama Mas Pri kayak gini, banyak orang di perkotaan di Jawa mungkin nggak sadar bahwa situasi itu kayak begitu. Iya, dan banyak. Ya, jadi setiap kali saya mendatangi mereka selalu bilang begini, Pak Pri, tolong ya, jangan samakan kami dengan perguruan tinggi di Jawa ya. Jangan samakan kami dengan perguruan tinggi besar itu ya. Siapa? Kami ini mendapatkan mahasiswa aja sudah setengah mati. Mendapatkan dosen setengah mati lagi gitu. Iya. Kiri kanan kena ya. Nah, itu. Jadi gimana mau menciptakan lulusan yang berkualitas kalau masuknya pas-pasan, begitu di prosesnya juga fasilitasnya sederhana sekali, kemudian kapasitas dosen-dosen juga terbatas. Gimana mau menghasilkan lulusan yang bagus? Sementara standar yang digunakan sama. Itu keluhan itu di berbagai daerah tuh, makanya memang problem bangsa kita besar. Berarti ini masalah, lagi-lagi masalah pemerataan ya? Betul. Nah, di beberapa daerah tuh anak-anak lulusan SMA-nya nggak mau kuliah di tempat itu. Mereka keluar. Nah, kalau pada keluar, terus perguruan tinggi yang ada di situ dapat mahasiswa dari mana? Nggak ada mahasiswa, nggak ada duit juga buat operasional. Iya. Gitu. Jadi lingkaran setan. Nah, mungkin juga karena faktor penganggaran pemerintah yang terlalu besar ke perkotaan, ke perguruan tinggi besar gitu ya, sehingga sedikit sekali yang menyentuh perguruan tinggi kecil. Nah, jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, kalau kita mau bicara seperti apa level atau mutu pendidikan kita, susah ngomongnya, kita nggak bisa ngambil satu angka. Ya. Karena kita nggak bisa menggunakan standarisasi yang sama minimal antara Jawa dan non-Jawa gitu ya. Betul sekali. Tapi kalau kita persempit di Jawa saja deh, gitu kan. Nah, pertanyaan yang sama diajukan, tapi kita persempit di Jawa. Nah, itu kira-kira minimal pendapat subjektif dari 0 sampai 10, kualitas lulusannya seperti apa? Oke, di Jawa juga ada gap antara perguruan tinggi besar dengan perguruan tinggi kecil, antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Ya, yang paling jauh tuh perguruan tinggi negeri besar dengan perguruan tinggi swasta kecil. Oh, I see. Itu outlier paling kanan sama yang paling kiri gitu ya? Itu. Kalau di kurva normal, kalau outlier yang yang kalau di kurva normal tuh yang paling ekstrim kanan sama ekstrim kiri gitu ya? Itu. Kalau diambil rata-ratanya berarti kita harus mengambil perguruan tinggi swasta sedang atau perguruan tinggi negeri kecil. Kecil itu maksudnya tetap masih ribuan kalau perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi swasta, itu yang namanya kecil tuh ada yang mahasiswanya baru 500, satu perguruan tinggi itu. Di Jawa. Itu karena baru berdiri atau karena memang size-nya tidak besar-besar setelah bertahun-tahun? Berdirinya mungkin sudah 3-5 tahun. Tapi karena
lokasinya berdekatan dengan perguruan tinggi yang besar, maka ya Kalah dicaplok terus pamor. tuh sama iya. Oke. Ini memang disparitasnya tetap lebar. Tapi sebenarnya the reason kenapa saya menanyakan pertanyaan ini itu adalah karena saya kan salah satu orang yang menjadi employers dari orang-orang atau dari lulusan-lulusan IT. Saya sendiri juga merasakan sih apa disparitas yang sangat lebar. Nah, contoh nih ya, kalau saya melakukan rekrutmen, salah satu policy di kantor saya adalah kita menguji kemampuan komputasional. Dalam hal ini algoritma dan struktur data. That's it, very simple. Kita menggunakan tes semacam HackerRank lah itu, atau orang ada yang pakai Codility juga. Itu dari yang ikutan, kalau kita tidak filter ya, kalau benar-benar di open banget, dari 200 orang, itu bisa kejadian, yang lulus, itu hanya 1 orang. Nilainya pun juga 75%. Nah, jadi itu betul-betul bikin stres, ya kan? Nah, tapi kalau kita bisa filter, kita pilih dari mungkin tadi itu ya, yang ekstrim kanan gitu ya, itu tingkat kelulusannya bisa melonjak jadi 70%. Jadi ini kenapa sih sebenarnya disparitas ini bisa segitu lebarnya gitu kan? Iya, perbaikan gizi kalau mau bicara dari ujung ke ujung Kok ya, gizi banget sih? perbaikan gizi dari bayi. Stunting. Iya, itu serius. Oh gitu Minum ya? susu sama nggak minum susu, ya Hmm. kan? Gizi makanan sehari-hari itu beda loh, beda. Dia akan tidak berpengaruh ketika anak tuh super sekali, macam Pak Habibie. Ya. Pak Habibie itu ada di kota kecil, Parepare, bisa kebayang lah gizinya kayak apa. Tapi karena memang super sekali, jadi bisa melejit. Tapi kalau beliau tinggal di Jakarta, mungkin kalah tuh Albert Einstein sama Habibie. Iya. Nah, itu pengaruhnya sangat besar. Kebetulan saya pernah aktif di beberapa LSM. Kami pernah dapat bantuan untuk memberikan susu kepada ibu-ibu di sebuah kampung gitu. Ya, selama 6 bulan dapat dana CSR dari sebuah perusahaan. Nah, kami bagikan tuh setiap 2 minggu susu kotak ke ibunya. Terus 2 kali, 3 kali kami coba survei kan, selidiki gitu. Itu susunya diminumin nggak ke bayinya? Diminumin apa Pak? Dijual. Ya ampun. Jadi si ibu itu menjual susunya untuk kepentingan yang lain dan mengorbankan si anaknya, bayinya. Jadi bayinya nggak dikasih susu. Coba segitu teganya begitu. Akhirnya kami dibuka tuh boxnya, jadi susunya udah tinggal yang aluminium foilnya aja. Jadi udah nggak bisa dijual lah intinya. Nah, asumsinya nggak bisa dijual, nggak tahu bisa juga ternyata. Dikulak, dibanyakin gitu kan. Udah itu dijualnya buat bikin martabak. Nggak kalah pintar. Nah, itu saya percaya itu punya efek yang besar pada kualitas. Kalau kita bicara kualitas SDM, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai jadi. Jadi kalau inputnya saja sudah kurang bagus, ya kita agak sulit untuk mengharapkan kelanjutannya. Tapi ini misalnya nih ya, kalau inputnya itu standar atau biasa-biasa saja, apakah proses selama dia belajar bisa membuat dia itu melejit? Bisa, tapi kalau pendapat saya maksimal 50% aja. Maksimal 50%. Ya, jadi misalnya dia lulus SMA, punya kemampuan 10 begitu. Dia bisa dinaikkan maksimal jadi 15 dengan proses perkuliahan. Nggak bisa sampai 20 kemampuannya. Tapi kalau dia modalnya 5, ya dinaikin jadi 7,5, paling tambahnya 50% dari kapasitas dia sebelumnya. Ini saya aja ya. Wild guess aja ya, wild guess aja. Berdasarkan pengamatan di mana-mana gitu. Karena memang nggak bisa. Iya, Mas Budi dulu kan aktif sebagai asesor di BAN PT itu ya. Nah, itu kalau cakupannya BAN PT itu berarti seluruh Indonesia ya? Iya, seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya kita bandingkan tadi, misalnya input di Jawa sama input di non-Jawa itu, ya katakanlah faktornya lebih bagus di Jawa, tapi saya kok sering juga ya ngelihat ada orang yang non-Jawa yang sebenarnya kan sama sekali nggak kalah pintar gitu loh. Nah, ini sekarang bagaimana memberikan mereka kesempatan untuk kalau
kalau dimungkinkan, misalnya sekolah di Jawa gitu misalnya. Hmm. Ada effort ke arah sana nggak gitu? Orang tua di luar Jawa yang mampu, Hmm. mereka menyekolahkan anaknya ke Jawa. Hmm. Itu udah menjadi kebiasaan mereka gitu, udah menjadi budaya mereka karena mereka berpikir kalau kuliahnya di kampung mereka nggak mutu. Ini memperbaiki taraf kehidupan mereka agak sulit, jadi harus dikirim ke Jawa. Ya makin penuh Jawa kan akhirnya kan, karena orang-orang yang mampunya ngirim anak-anaknya ke Jawa. Sementara perguruan tinggi yang ada di daerahnya jadi keteteran. So far apa yang dilakukan pemerintah supaya ada pemerataan gitu, nggak terus-terusan Java centric begitu? Saya sih belum pernah ngelihat ada apa istilahnya tuh affirmative action yang cukup signifikan untuk membantu perguruan tinggi di luar Jawa. Naiknya Yang anggaran membantu, pendidikan itu nggak ngaruh juga? dia lebih pada Pendidikan masih dasar. fokus di dasar, betul, di dasar, di menengah. Kalau perguruan tinggi, memang perguruan tinggi kita kebanyakan sih ada 4.000 lebih perguruan tinggi kita di Indonesia kalau mau tahu. Dan itu terlalu banyak. Makanya pemerintah kemudian mencoba untuk menyuruh di merger tuh beberapa kampus tuh di merger dijadiin satu. Tapi merger yayasan dengan yayasan lain, mana cara mergernya coba? Kalau Mas Ahmad punya yayasan, saya punya yayasan, gimana cara kita mergernya? Banyak berantemnya itu pasti. Iya, makanya. Iya. Jadi nggak gampang juga jadi pemerintah ya dalam hal ini ya. Iya, satu lebih bagus, satunya jelek, terus gimana? Terus kalau memang nggak ada affirmative action, paling tidak apa kek gitu yang dilakukan baik oleh pemerintah atau maupun non pemerintah supaya pendidikan di luar Jawa tuh jadi lebih baik daripada sekarang. Apa yang harusnya Apa yang dilakukan gitu harusnya paling. dilakukan ya? Oke, ya saya paling bisa ngomong begitu. Yang harusnya dilakukan, pembelaan kepada perguruan tinggi kecil tuh lebih kuat. Jadi mereka tuh perlu disupport lah. Saya dengar kan beberapa PTN besar misalnya. Ini ngobrol-ngobrol secara lebih gamblang ya. PTN itu kan mereka tanah dikasih negara, gedung dibiayain APBN, gaji-gaji dosennya digaji oleh negara gitu kan. Ya. Kalau swasta, tanah beli sendiri, gedung bangun sendiri gitu kan. Kemudian dosen-dosennya digaji oleh mereka sendiri. Mahasiswanya kalau PTN ibaratnya mereka remaja tuh PTN itu mahasiswa ngantri tuh. Dan yang bagus-bagus pula. Ya. Kalau swasta mereka jungkir balik, nggak merem ya, mereka jungkir balik. Belum tentu ada yang mau masuk. Itu yang kalaupun yang masuk KW 20, KW 25 gitu. Jadi itu pun secara jumlah lebih sedikit daripada kapasitas yang bisa mereka terima. Jadi skala ekonominya nggak masuk lagi jangan-jangan. Nggak masuk. Jadi perguruan tinggi itu kalau mau sustain itu minimal, saya pernah ngobrol sama salah seorang pemilik perguruan tinggi, 1.500 lah, 1.500 mahasiswa. Ke 2.000 lah agak lebih safe. Kalau di bawah itu megap-megap. Ya, berat. Nah, cara keberpihakan lebih banyaknya itu gimana itu? Memfasilitasi beasiswa misalnya. Beasiswa, oke. Sehingga anak-anak yang ada di daerah itu nggak semuanya pergi ke Jawa. Jadi beasiswa itu tidak hanya untuk sekolah-sekolah di Jawa, tapi juga untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah gitu ya? Betul. Oke. Kemudian dibangunkanlah itu bantuan infrastruktur gitu ya? Infrastruktur, sarana prasarananya gitu ya. Kemudian sekolah, dosen-dosennya disekolahin. Dosen itu minimal kan S2 ya. Menurut undang-undang dosen itu minimal S2. Tapi masih puluhan ribu dosen yang masih S1. Itu yang harusnya disekolahin? Itu harusnya disekolahin dan free. Harusnya pemerintah mensupport itu. Itu lumayan ya. Jadi kalau infrastrukturnya bagus, dosennya juga pintar gitu kan, kemudian mahasiswanya bisa sekolah tanpa mikirin biaya, ya mudah-mudahan lebih merata di luar Jawa gitu ya? Iya. Tinggal digeser sih sebetulnya kalau mau sih.
duitnya ada sih, tinggal digeser aja tadi sebelumnya ke PTN-PTN besar, dialihkanlah Oh, sebagian ke. dimarahin loh sama PTN-PTN besar loh, gitu. Ini jatah gue enak aja. Nah itu dia. Dan yang PTN besar lebih ke pemerintah pusatnya lebih kuat. Iya, dia dia Nah dia itu pengambil dia. keputusan juga, gitu Nah kan. itu dia, kan Nah, teman-temannya juga. iya nih, makanya ini PTN besar ini disuruh disuruh bagi-bagi duit dong sama PTN kecil. Hmm. Sama PTS kecil, sorry. Iya, makanya saya di antar program kita Iluni Fasilkom ini kan pengen membantu PTS-PTS itu melalui teman-teman alumni yang udah hebat-hebat itu memberikan pencerahan, memberikan wawasan kepada Ide teman-teman bagus itu. swasta itu. Oh, Iya. ini topik bahasan seru nih di sesi kita berikutnya nih ya. Tapi intinya Siap, siap. kalau kita bicara potret, ya potret pendidikan kita satu yang bisa dikonklusikan adalah disparitasnya amat sangat jauh sehingga kita mau bikin penilaian aja akan setengah mati karena kita harus clustering dulu nih daerah mana atau yang pendidikannya seperti klasifikasi seperti apa, baru kita bisa bilang nilainya berapa gitu. Kalau otherwise it's very possible lah. Itu satu ya. Kemudian di sisi lain kalau saya lihat juga memang menarik ya Mas Pri ya. Tadi saya sempat sampaikan lulusannya itu bervariasi dan kita sebagai industri itu juga kesulitan mencari talent. Ujung-ujungnya yang kita employ ya cuma top tier aja gitu dari universitas yang lebih bagus, dari itu pun juga diseleksi lagi mana yang bagus mana yang enggak gitu ya. Akhirnya saya juga kadang-kadang ngelihatnya ya kurang fair juga jadinya. Jadi kesannya kayak ada eksklusivitas padahal sebenarnya namanya orang bisnis kan nggak peduli sama itu. Yang penting lo kerjanya bener selesai dari manapun nggak ada yang peduli, nggak sekolah juga nggak peduli sebenarnya gitu kan. Tapi ya itulah makanya saya senang tadi Mas Pri sampaikan ya memang pada dasarnya kita harus lebih bersedia untuk berbagi dengan universitas-universitas di luar Jawa ya terutama, bahkan kalau bisa universitas swasta supaya lebih merata lah situasinya. Betul. Nah, mantap. Mereka kan saudara-saudara kita juga, anak bangsa juga. Betul. Jadi betul-betul harus ini calon Menteri Pendidikan kita berikutnya. Bukan Menteri Pendidikan apa? Perguruan tinggi itu. Kemenristek Dikti. Mendikbud sekarang dipindah lagi di bawah Mendikbud. Udah balik lagi sekarang. Iya, balik lagi. Itu dia kan. Iya. Itu bolak-balik. Waktu pindah ke Kemenristek 2 tahun itu mereka adaptasinya. Selesai adaptasi 2 tahun, jalan 3 tahun pindah lagi, adaptasi lagi. Seneng lah kita lah tinggal di negara kita kayak gitu. Banyak cerita. Oke. Nanti kita lanjut di sini tentang apa namanya sesi 2 kita bahas tentang ide-ide yang lebih seru ya. Oke. Siap.